Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Eka Mardiana dengan nama ilmiah Narenia Samniasis dari kelompok 5 Amadidase. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai yang bertema lingkungan dengan judul Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan. Kehadiran sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan buangan akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang terjadi tidak hanya tingginya kelahiran, tetapi juga adanya urbanisasi masyarakat. Dengan jumlahnya penduduk yang tinggi akan mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Pada saat ini, manusia kurang akan kesadaran lingkungan. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lain yang kita anggap sepele namun menghasilkan sisa buangan ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan, khususnya lingkungan laut. Dari sekian banyak aktivitas manusia, ternyata yang paling berbahaya adalah limbah rumah tangga. Walaupun kita tidak hidup di wilayah pesisir dan banyak limbah industri yang tidak diolah juga dapat membahayakan perairan laut. Tapi, melihat banyaknya penduduk Indonesia dengan limbah rumah tangga yang tidak diolah serta dihasilkan setiap hari, dapat dikatakan kerusakan karena limbah rumah tangga lebih besar daripada limbah industri. Kepedulian masyarakat, khususnya rumah tangga, dalam pengelolaan limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Pembuangan limbah rumah tangga memiliki berbagai dampak. Dari aspek kesehatan, air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti tipes, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur apabila jarak antara sumur dan septic tank tidak sesuai buku mutu, seperti banyak ditemukan di pemukiman padat. Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, seperti cuci piring, mandi, gosok gigi, wudhu, dan kegiatan penggunaan air sumur lainnya. Dari aspek lingkungan, jenis limbah tertentu seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan. Air mengandung kadar oksigen dan bisa berkurang saat ada komponen lain masuk ke dalamnya. Di dalam air, terdapat ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Dampak negatif dari limbah rumah tangga yang masuk ke dalam lingkungan laut. Yang pertama, eutrofikasi. Penyebab terbesar adalah sungai yang bermuara di laut. Limbah yang terbawa salah satu adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pupuk alam pertanian maupun limbah dari peternakan dan manusia. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah deterjen. Eutrofikasi adalah perairan menjadi terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Karena terlalu banyak, maka alga dan fitoplankton di bagian bawah akan mengalami kematian secara massal. Setelah terjadi kompetensi dalam mengkonsumsi oksigen, karena terlalu banyak organisme pada tempat tersebut, bisa respirasi menghasilkan banyak karbon dioksida. Yang kedua, peningkatan emisi karbon dioksida. Akibat dari banyaknya kendaraan, penggunaan listrik berlebihan, serta buangan industri akan memberikan efek peningkatan kadar keasaman laut. Peningkatan karbon dioksida tentu akan berakibat buruk bagi manusia. Terikat dengan kesehatan pernapasan, salah satu fungsi laut adalah sebagai penyerap dan penetral karbon dioksida terbesar di bumi. Saat karbon dioksida di atmosfer meningkat, maka laut juga akan menyerap lebih banyak karbon dioksida yang mengakibatkan peningkatan derajat keasaman laut. Hal ini mempengaruhi kemampuan bau yang tidak sedap
dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang. Ketiga, yaitu plastik, yang menjadi masalah terbesar dan paling berbahaya. Banyak hewan yang hidup pada atau di laut mengkonsumsi plastik karena kesalahan. Karena tidak jarang plastik yang terdapat di laut akan tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik tidak dapat dicerna dan akan terus berada pada organ pencernaan hewan, sehingga menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan kematian melalui kelaparan atau infeksi. Plastik terakumulasi karena tidak mudah terurai. Plastik akan terurai oleh cahaya matahari pada paparan sinar matahari, tetapi hanya dapat terjadi dalam kondisi kering. Sedangkan dalam air, plastik hanya akan terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, namun tetap polimer, bahkan sampai ke tingkat molekuler. Ketika partikel-partikel plastik mengambang sehingga ukuran zooplankton dan dikonsumsi oleh hewan lain yang lebih besar, dengan cara inilah plastik ke dalam rantai makanan. Banyak dari potongan plastik ini berakhir di perut burung-burung laut dan hewan-hewan laut termasuk penyu. Bahan beracun yang digunakan dalam pembuatan bahan plastik dapat terurai dan masuk ke lingkungan ketika terkena air. Racun ini bersifat hidrofobik, berkaitan dengan air dan menyebab di permukaan laut. Dengan demikian, plastik jauh lebih mematikan di laut daripada di darat. Kontimen hidrofobik juga dapat terakumulasi pada jarak lemak, sehingga racun plastik diketahui mengganggu sistem endokrin ketika dikonsumsi. Adapun cara penanggulangan pencemaran limbah rumah tangga yang efektif supaya tidak merusak pada lingkungan dan menjadikan lingkungan tetap bersih dan terhindar dari bibit penyakit, yakni dengan cara yang pertama dengan cara didaur ulang, dijual ke pasar loak atau tukang rongsokan yang bisa lewat di depan rumah-rumah. Yang kedua dengan cara pembakaran. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan usaha yang keras. Yang ketiga dengan cara pengomposan, merupakan proses biokimia yaitu zat organik dalam limbah dipecah menghasilkan humas yang bermanfaat untuk memperbaiki tekstur tanah. Yang keempat, pemisahan, yaitu dengan cara pengambilan bahan tertentu kemudian diproses lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis.